Bisa tidak Yang Maha Kuasa memilih untuk menjadi manusia? Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak maha kuasa. Malah itu alasan yang tidak logis, Abang. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Jadi kalau Iya Bang dong. Zuma sebagai Tuhan, pertanyaan saya, kalau Bang Zuma sebagai Tuhan, Iya. Bang Zuma bisa tidak memilih untuk menjadi manusia? Memilih menjadi manusia artinya saya memilih menjadi ciptaan gitu. Memilih menjadi bisa lemah. Memilih menjadi terbatas. Enggak. Pertanyaan Bang Zuma enggak usah menerjemahkan apa yang menjadi pertanyaan saya. Bang Zuma cukup menjawab. Ketika Enggak. Bang Zuma menjadi Tuhan, bisa tidak Bang Zuma bisa memilih menjadi ciptaan? Enggak bisa. Kenapa? Karena saya maha kuasa. Sementara ciptaan terbatas. Oke. Pertanyaan saya, kenapa yang Maha Kuasa tidak bisa memilih untuk menjadi ciptaan? Ya nggak bisa, karena kalau dia menjadi ciptaan bukan lagi maha kuasa. Oke, berarti dia bukan Tuhan dong. Justru Tuhan. Tuhan ya Tuhan. Saya balik nanya. Artinya begini. Saya balik nanya. Tunggu. Gantian kita supaya kita sampai pada kesimpulan. Abang bertanya kepada saya. Kenapa nggak mau ditanya? Saya sudah tahu. Pertanyaan abang itu mau mengarah kemana? Kalau dikatakan maha kuasa. Enggak. Kalau dikatakan maha kuasa. Kalau dikatakan maha kuasa. Kalau dikatakan maha kuasa. Kalau dikatakan maha kuasa. Apa arti maha kuasa, Bang? Maha kuasa artinya tidak ada baginya titik tidak maha kuasa. Iya, oke. Sekarang kalau dia menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? Ketika dia menjadi manusia, bolehkah yang maha kuasa menjadi manusia? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena manusia kau mengatur maha kuasa dong. Justru Anda yang mengaturnya. Nah, itu salah pemahamannya di situ, Abang. Manusia itu maha kuasa enggak? Manusia itu maha kuasa. Manusia enggak maha kuasa. Ketika ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi tidak maha kuasa. Bang Zuma. Ketika manusia posisinya tidak maha kuasa, maka Tuhan tidak akan mungkin menjadi tidak maha kuasa. Karena Tuhan itu maha kuasa. Islam pun salah kalau dia mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Saya menantang kalau ada Islam mengatakan begitu. Tuhan itu terikat oleh sifatnya yang maha kuasa. Maka tidak mungkin yang maha kuasa memiliki ruang untuk menjadi tidak maha kuasa. Dia terikat oleh kemahakuasaannya sehingga tidak ada sedikit pun titik kelemahan. Karena tidak ada titik kelemahan pada dirinya, maka dia tidak mungkin menjadi manusia, makhluk. Yang ada, dia yang maha kuasa, berkuasa menciptakan makhluk. Bukan dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi makhluk. Itu yang betul. Sekarang saya tanya sama Anda. Mana yang masuk di logika sehatmu? Tuhan menjadi manusia atau Tuhan menciptakan manusia? Mana yang masuk logikamu? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah atau Tuhan menjadi manusia tanpa ayah? Silakan buka mic-mu, kau bicara. Jangan kesurupan tapi ya. Silakan. Kau misalnya itu kau loh. Saya maunya dengan abang malam ini. Ini proyek yang diakui oleh umat muslim. Putus-putus dia, jaringan dia ya. Atau jaringan kita teman-teman. Aku beralasan dengan gini loh, Bang Zuma. Pertanyaan saya satu saja. Ya. Allah itu maha kuasa tidak?
Pertanyaannya yes, maha kuasa ya. Maha. Bukan cuman kuasa lo ya, dia maha. Iya. Maha. Iya. Iya. Saya balik nanya dong. Di situ. Ya, saya balik nanya. Oh, kau kenapa takut ditanya? Kenapa kamu ini takut ditanya? Kenapa? Kenapa kamu takut ditanya? Pertanyaan sederhana. Kenapa Oke, pertanyaan saya. Kenapa? Cuman bisa bertanya kenapa? Nah, sekarang ketika Tuhan Maha Kuasa, kemahakuasaan Tuhan ini pernah berhenti enggak? Iya, kau dengar dulu saya. Saya mau bertanya kepada Abang. Kemahakuasaan Tuhan ini, Maha Kuasa ini pernah berhenti enggak Maha Kuasa? Saya bertanya kepada apologet yang pintar, yang diakui oleh sejagat gitu loh, Indonesia. Maha Kuasa itu maksudnya, dengar, jangan bicara sendiri. Pertanyaan saya. Jangan bicara sendiri. Maha Kuasa. Nah, sekarang saya balik nanya. Kemahakuasaannya itu apakah bisa berhenti? Jawab. Gimana saya mau bicara, Abang? Gini loh. Kemahakuasaannya itu apakah pernah berhenti? Iya. Saya mau menjawab itu boleh? Saya bisa berbicara. Oke. Ya, justru saya tanya kau koplak. Kau jawab. Kau yang koplak karena kau ini kan tidak mau ditanya tapi mau bertanya. Saya sudah menjawab pertanyaanmu. Tuhan itu Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu pernah berhenti enggak? Kau rekam ini supaya besok diposting. Nah, besok kau posting lah di dalam ini apa namanya TikTok. Yang disebut Maha Kuasa itu pernah berhenti enggak? Oke. Tidak terhentikan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setuju? Berarti dia tidak bisa jadi manusia kalau begitu. Lah itu. Di situ katanya tidak bisa berhenti, tidak bisa terpenjara oleh ruang dan waktu. Berarti dia tidak bisa jadi manusia dong. Ini kita berdebat secara filsafat. Oke, pertanyaan saya buat Abang. Ngomong apa ya? Bertanya lagi. Bang Suma Maha Kuasa. Oke, saya Maha Kuasa ikut. Oke, Bang Suma Maha Kuasa. Saya tidak Maha Kuasa. Saya bukan Tuhan. Bisa tidak yang Maha Kuasa memilih untuk menjadi manusia? Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak Maha Kuasa. Alah, itu alasan yang tidak logis, Abang. Berarti manusia Maha Kuasa enggak? Enggak, kau membatasi kemahakuasaan. Manusia Maha Kuasa enggak? Enggak bisa. Cara berpikir Abang itu sudah. Manusia Maha Kuasa enggak? Tidak. Bisakah Tuhan tidak Maha Kuasa? Bisakah Tuhan menjadi tidak Maha Kuasa, menjadi manusia? Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak Maha Kuasa. Wah, berarti dia bukan Tuhan dong kalau dia tidak bisa berbuat menjadi manusia. Kalau dia menjadi manusia berarti dia menjadi tidak Maha Kuasa. Lah, itu cara berpikir Abang yang sesatnya di situ. Manusia Maha Kuasa enggak? Nah, saya Maha Kuasa. Artinya manusia saya bisa berbuat sesuai dengan kehendak saya. Lah, manusia Maha Kuasa enggak? Kau jangan manusia dari sudut pandang manusia dulu. Kau masuk dari sudut pandang Allah. Kamu harus jawab itu dulu. Manusia Maha Kuasa tidak? Ya, Allah Maha Kuasa tidak. Kalau Tuhan iya. Sekarang manusia yang kutanya. Tuhan iya. Pertanyaan saya. Kalau Tuhan Maha Kuasa bisa tidak? Dia bisa menjadi manusia. Kalau Tuhan Maha Kuasa. Manusia Maha Kuasa enggak? Ya, Tuhan bisa tidak yang Maha Kuasa menjadi manusia. Manusia Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa bisa tidak menjadi manusia. Kuasa. Aduh, Bang. Berarti Tuhanmu bisa jadi kucing. Tuhan bisa jadi kucing. Ya. Bisa. Bisa jadi babi. Bisa. Bisa jadi setan. Bisa. Bisa jadi tai. Lah, kaulah. Ya, kenapa? kau yang tai. Kutanya kau. Kenapa kau batasi Tuhanmu? Kenapa kau batasi Tuhanmu? Tuhanmu bisa jadi tai. Ya, Tuhanmu bisa jadi tai. Tuhanmu bisa jadi tai. Karena kau batasi Tuhan gak bisa jadi manusia. Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Allahu Akbar. Tuhanmu bisa jadi tai. Ya kau yang mau jawab. Kau kalah Bang Zuma. Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Kau kalah Bang Zuma. Tuhanmu bisa jadi tai enggak?
Iya, kau kalah Bang Juma. Tuhanmu bisa jadi tai. Masa kau bisa membatasi kemahakuasaan Iya, Tuhan? aku tanya Tuhan dulu. tidak bisa Berarti manusia. kalau konsepmu seperti itu, Tuhanmu bisa jadi tai. Wah, dia bisa jadi apa? Berarti bisa jadi tai juga. Terserah kau mau Kok menerjemahkan jadi dia jadi saya? apa? Kenapa jadi saya? Kamu yang memiliki konsep. Berarti Kau Tuhanmu bisa hanya jadi tai. Hei, logikamu Tuhanmu bisa itu jadi sesat tai. semua. Tuhanmu bisa Kau jadi jagoan upil. jadi apologet. Tuhanmu bisa jadi Kau jagoan upil. jadi apologet. Apologet. Tuhanmu bisa tapi jadi sendal cara jepit. berpikir kamu tuh sesat semua tuh. Cuma Tuhanmu bisa jadi kau nyamuk. rekam. Kau rekam. Tuhanmu bisa jadi tai gigi. Kau rekam dulu debat kita malam ini. Saya asik. Hancur kau. Tuhanmu bisa jadi apa saja kan? Cara pikir Hei, saja. Tuhanmu bisa jadi apa saja? Hah? Hei, Tuhanmu bisa jadi apa saja? Kalau saya mau Jadi tai juga bisa. Oke, saya Jadi tai bisa itu. enggak? Hah? Inilah kualitas orang Islam berdebat. Kualitas orang Muslim berdebat begini. Tanya lagi. Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Kualitas Islam berdebat Loh, kok begini. kualitas? Kau bilang kenapa kau batasi Tuhanmu? Katanya Tuhanmu tidak terbatas. Disanjung-sanjung. Disanjung-sanjung filsafatnya nol. Tuhanmu bisa jadi. Disanjung-sanjung oleh umat Muslim filsafatnya nol. Pertanyaannya sama Nangis. nggak dijawab. Kau mau menangis? Saya nggak nangis. Mau menangis? Saya nggak nangis. Kau yang Lalu nangis. Tuhanmu bisa jadi tai. Dan kualitas itu kau itu hanya congor Kenapa saja jadi dia. kualitas yang kupertanyakan? Kau mengatakan Tuhanmu maha kuasa. Tuhanmu maha kuasa. Terus Tuhanmu bisa Kau menjadi aja apa baru saja. Kau bilang jadi Iya, babi kau rekam, bisa. Tuhanmu jadi babi Ya, bisa. Kau rekamlah. Tuhanmu jadi ini babi kita bisa. Nah, kualitas jawaban Anda itu menentukan bagaimana Anda itu posisinya Anda itu. Tuhanmu bisa Ini jadi kita babi. Nah, itu dia. Cara berdebatnya kau itu nggak berkualitas sebenarnya. Tuhanmu bisa jadi babi. Pertanyaan saya apa? Kau jawab apa? Udah, kau turun. Kau nangis. Kamu nggak ada. kualitas Kasihan apa itu? Dela. Memang- Kasihan Dela. Masih mau datang besok. Itulah akibatnya. Kalau otak nggak dipakai. Tuhan bisa jadi apa saja katanya. Gak boleh kau batasi Tuhan. Lah, kau yang membatasi Tuhanmu, koclok. Tuhan itu tidak terbatas, makanya dia tidak jadi manusia. Sebab kalau dia jadi manusia, dia terbatas. Apa buktinya? Tuhanmu Yesus tidak bisa cebok sendiri. Paham kau? Terbatas dia. Gak bisa dia cebok sendiri pada saat dia bayi. Terbatas. Tuhan itu tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan selama-lamanya Tuhan. Kapan dia menjadi makhluk berarti dia menjadi bukan Tuhan lagi. Ini konsep yang keliru. Kalau ada umat Islam juga mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Matamu. Tuhan itu memiliki sifat mustahil. Mustahil Tuhan menjadi lemah. Mustahil Tuhan menjadi makhluk. Mustahil Tuhan pakai sempak. Mustahil Tuhan pakai sendal. Paham? Kalian memang idiot. Oh, kau batasi Tuhan. Kau nggak pilih. Wah, sekarang giliran ditanya apakah Tuhan mau jadi babi? Bisa. Jadi kucing? Bisa. Jadi setan? Bisa. Jadi tai? Terdiam langsung. Inilah kalau agama cuman akal-akalan doang. Modal idiot beragama, gak punya otak. Nah, kayak gitulah jadinya. Asal percaya saja, asal meyakini saja. Hati-hati kau pakai sandal kau. Jangan-jangan Tuhanmu lagi main-main jadi sandal, kau pakai pula. Aneh, konsep apa itu? Gara-gara kau memaksakan dirimu anaknya orang jadi Tuhan. Bukan Tuhan itu menjadi manusia. Manusia yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Kau Tuhan kan hari ini. Halo, semangat malam. Malam Bang Juma. Malam Halo. juga. Ya. Malam, Bang. Aku Bang Juma cuma pengen bertanya ya Bang Juma. Bukannya
Seperti Buka apa ya? kameranya, Buka. Bang. Oh, ya. Aku ini gelap nih, udah. Nggak apa-apa. Lagi di. Buka aja, Bang. Silakan. Itu terang kok. Aku cuma pengen bertanya ya, Bang Juma ya. Ini masalah gimana ya? Pemahaman, maksudnya bukan pemahaman, apa ya namanya? Mau belajar lah kayak gitu. Kan saya kan Kristen, Bang Joma ya. Iya. Jadi saya kan ini kan saya sering masuk ngelihat perdebatan, ngelihat apa-apa kayak gitu kan. Jadi Iya. saya pengen tahu kayak gitu. Siapa tahu kan, kita kan nggak tahu jalan kehidupan kan, seperti itu. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan kan, saya kan terlahir dari perut seorang Kristen. Iya. Sedangkan kalau orang Muslim kan, saudara-saudara Muslim kan bilangnya kayak gini, yang beragama Kristen itu nantinya nggak bakalan masuk surga kan? Iya. Seperti itu mungkin. Iya. Nah, Memang. Terus. sedangkan kayak gini prinsipnya. Kalau kita berpikir secara logika, ini logika aku, bukan logika yang lain ya. Iya. Iya. Seandainya orang Kristen nggak masuk surga, sedangkan mereka Kristen dari lahir, kan seperti itu. Mereka diciptakan dari perut seorang Kristen, biarpun mereka baik, biarpun mereka ini, nanti ujung-ujungnya nggak masuk surga, berarti Tuhan itu tidak adil lah, kayak gitu menurut pendapat saya. Kalau kita berpikir seperti itu kan, paham mungkin Bang Joma apa yang saya maksud? Paham. Ya. Paham. Jadi Terus. kalau seandainya orang dari Kristen itu kelakuannya baik, kelakuannya nggak pernah bikin salah, nggak pernah ini, tutur kata baik sama masyarakat, sama teman-teman, sama saudara, nanti pas sampai akhir lalu nggak masuk surga, kan nggak adil jadinya kalau kayak gitu kan. Itu menurut orang Kristen, menurut orang Islam kan, dan menurut orang Kristen juga, orang Islam seperti itu. Kalau nggak masuk Kristen ya nggak masuk surga. Nah, jadi gimana? Iya. Jadi gini, Bung. Ya. Dalam pandangan Islam, Allah itu tidak ditanya. La yus'al amma yuf'al. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu tidak ditanyai tentang apa yang Tuhan kerjakan, tapi kitalah yang ditanya. Tidak ada yang bisa mengintervensi. Jangankan lahir di tengah-tengah rumah tangga Kristen, lahir menjadi perempuan atau laki-laki pun kita tidak ada hak untuk mengintervensi itu. Kan gitu. Tidak ditanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana dengan saya yang lahir dalam keadaan Kristen? Tapi apakah Anda tidak punya akal? Kan itu keistimewaan yang dikasih kita ke manusia ini adalah bahwa kita dikasih akal. Sekarang masuk akal nggak Tuhan itu pakai celana dalam? Nah, kalau kita Kristen kan, ya lanjut Pak, lanjut Bang. Masuk akal nggak Tuhan itu dibunuh? Masuk akal nggak Tuhan itu ketakutan dan seterusnya? Menurut saudara jujur, terlepas Anda Kristen, masuk akal nggak Tuhan dibunuh oleh ciptaan? Kalau Tuhannya sih, kalau menurut ini nggak mungkin bisa dibunuh kalau Tuhannya kan. Tapi ini kan dia, kalau kepercayaan kami umat Kristen kan karena dia Anda yang membuat-buat, menjadi manusia kayak gitu. Jadi seperti ini. Bukan. Tunggu dulu Bang Juma, Bang. Ini jadi kan prinsipnya kayak gini. Tidak semua orang Kristen itu artinya bisa ngikut masuk. Soalnya kan kita dilahirkan dari rahim seorang Kristen ini kan, itu udah ditakdirkan sama Tuhan. Kamu lahir di perut orang Kristen. Jadi tidak semua pola pikirnya itu sama, biarpun orang itu baik kan kayak gitu. Apalagi kalau dia tidak seperti kita ini yang suka nonton masalah kayak gini kan kayak gitu. Kan kadang-kadang orang-orang Kristen juga dia asik dengan kehidupannya, kebutuhan keluarga apa-apa. Jadi dia nggak mikir
ke arah sana, tapi dia tetap berbuat baik sama masyarakat, sama ini, apakah dia itu masuk surga nanti? Itu Enggak aja dong. pertanyaannya. Enggak masuk Jadi, surga lah. Kalau kita yang bisa ngelihat kayak gini mungkin ini bisa berpikir ini. Yang orang yang cuek acuh urusan yang kayak gini gimana jadinya? Apakah dia itu nanti biarpun dia baik dia nggak masuk surga, apakah itu adil? Ayo. Yo. Adil dong, adil. Kenapa kau masuk neraka? Ya karena saya tidak menyembahmu. Kenapa kau tidak menyembahku? Ya karena saya sibuk dunia. Adil kan? Nah inilah upahnya. Tapi dia baik dalam masyarakat. Dalam kehidupannya sehari-hari itu dia nggak pernah bikin masalah. Baik kepada orang lain, tapi dia nggak baik terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kan dia kan sudah percaya bahwa dia udah ditakdirkan dilahirkan dari Kristen. Cocok ketika dia lahir dari Kristen. Nah, begitu dia lahir, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Pakaiannya dipilihkan oleh orang tuanya, gitu. Makanannya dipilihkan oleh orang tuanya. Begitu dia dewasa, apakah masih dipilih makanannya? Dipilih sendiri kan? Nah, kenapa ketika dia dewasa dia nggak milih sendiri Tuhannya? Kenapa dia mengikuti kemudian Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang dilahirkan manusia? Di mana otaknya? Enggak, bukan kayak gitu Bang, maksudnya. Kan jadi, kalau iya, makanya itu tadi poinnya. Iya, kalau dia mengikutin yang acara-acara seperti ini. Tapi kalau dia nggak ngikutin acara-acara seperti ini, dia fokus ke ajaran agama yang justru yang itu dia maksud ikutin dari saya. lahir, ayo. Maksud saya memang betul begitu. Nah. Masuk aja di gereja. Lalu lihat ada tanda salib, ada manusia begini, itu bagi akal sudah bisa sampai ke situ. Ini apa ini di atas ini? Tuhan, kok bisa Tuhan dibunuh sama manusia? Ya. Tapi ini meskipun tidak ada dunia debat seperti ini, dia pastinya harus tahu dong. Ya. Aku satu lagi. Apakah orang Kristen ini nggak ada orang baik? Itu aja. Kristen orang baik. Siapa bilang orang Kristen tidak baik? Nah, tapi baik itu beda. Ya inilah. Ya ini yang saya bingung itu. Setiap jawaban-jawaban yang kayak abang-abang ini kemarin sama Ibu Ripa, dia bilang orang Kristen nggak ada yang baik katanya. Kalau saya katakan, aku jadi bingung jadinya. Tapi baik. Bang Juma beda. Kalau Ibu Ripa bilang kayak gitu. Orang Kristen itu nggak ada yang baik sama sekali, semuanya. Ibu Ripa bilang kayak gitu. Jadi ini Bang Juma bilang orang Kristen itu baik. Nah, jadi gimana ini? Kok beda-beda semua pendapat? Saya nanya-nanya seperti itu, saya nggak dapat jawaban yang tepat. Maaf ya. Soalnya saya belajar, saya tidak tahu tentang ayat. Kalau pembahasan tentang ayat, pembahasan tentang apa namanya? Ayat Al-Quran, kita saya nggak ngerti, saya cuma berpikirnya pakai logika, kan kayak gitu. Maaf ya Bang, kalau saya ada salah bertanya kayak gitu ya. Boleh saya bicara? Ya. Oke. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logika sehat, orang Kristen itu paling mudah sampai kepada Tuhan yang benar. Kenapa? Karena mereka diperlihatkan Tuhan buatan. Ini loh Tuhanmu, siapa? Yesus, manusia. Loh, kok Tuhan saya manusia? Dengan adanya hal seperti itu, maka Anda akan mencari Tuhan yang benar. Dibandingkan kami umat Islam. Kami nggak ada, mana coba Tuhan kami, mana nggak ada. Nggak ada Tuhan kami. Nggak nampak Tuhan kami. Nggak terlihat Tuhan kami. Tetapi kami ditolong oleh Al-Quran. Yang mengatakan bahwa Tuhan yang benar adalah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Maka kami sampai kepada Tuhan kami. Nah, harusnya kamu itu lebih cepat sampai kepada Tuhan yang betul. Karena begitu Anda melihat patung, akal Anda akan mendeteksi mustahil Tuhan seperti ini, mustahil. Maka Anda akan mencari Tuhan Anda itu yang benar yang mana. Nah, maka datanglah Anda ke Buddha, datanglah Anda ke Hindu, datanglah Anda ke Yahudi, datanglah Anda ke Islam. Yang mana di antara agama ini yang masuk akal Anda, di situ yang menjadi Tuhan saudara. Masalahnya sekarang
Anda tidak menggunakan akal. Udah jelas-jelas Yesus itu manusia, Yesus dilahirkan, Yesus dibunuh, Yesus berdoa kepada Tuhan, Yesus memohon kepada Tuhan, masih juga dituhankan. Jangan salahkan Tuhan. Anda harus menyalahkan diri Anda sendiri. Orang Kristen ini sebenarnya orang yang paling cepat menemukan Tuhan yang benar. Karena di hadapannya sudah ada Tuhan palsu, yaitu manusia Yesus. Karena tidak mungkin Tuhan itu manusia, nggak mungkin, itu mustahil. Justru kami umat Islam ini begitu lahir disuruh menyembah kepada Allah, Tuhan Allah. Mana Tuhannya? Gak ada Tuhan. Tetapi sampai kepada kebenaran akal, ternyata Tuhan itu bukan makhluk. Makanya Tuhan tak bisa dilihat, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Maka derajat Kristen dan derajat Islam di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi itu sama. Dalam arti kata apa? Yang membedakan kita adalah ketakwaan akal kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Itu aja. Kalau misalnya kami umat Islam nih mencari Tuhan kami, mana Allah? Nggak ada Allah. Aku ke gereja deh, di situ ada Tuhan. Tapi apa gunanya Tuhan seperti itu? Menggelantung sudah 2000 tahun untuk apa coba? Mending kami menyembah hakikat yang tak terlihat, tetapi mendengar, melihat. Daripada saya masuk ke gereja menyembah kepada Tuhan di mana dia manusia yang tak bisa ngapa-ngapain. 2000 tahun menggelantung gak goyang-goyang. Di mana logika sehat saya? Sementara Tuhan tidak mungkin tidak ada. Yang mengatur alam semesta ini gak mungkin, mustahil. Maka ketika saya berkata Allahu Akbar, wahai engkau yang maha besar, sudah pasti Tuhan itu mendengarkan. Annallahu sami alim. Tuhan maha mendengar, Tuhan maha mengetahui. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara, ketika Anda berteriak memanggil Yesus, apakah Yesus mendengar? Ya, kalau menurut kepercayaan kami sih mendengar dia. Mana dalilnya? Makanya aku bilang tadi Bang, aku tidak mengerti masalah ayat, masalah ini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan aku udah bilang tadi, aku tidak mengerti percaya. Aku kan ya, cuma berpikir pakai logika kan seperti kalau itu Anda katakan, ya, kan saya si udah bilang Tukul pun tadi. bisa Anda tuhankan, Tukul juga bisa Anda tuhankan kalau tanpa dalil. Nah, makanya kan saya bilang karena itu kepercayaan kami dari lahir, kepercayaan saya lah khususnya dari lahir. Sudah. Jadi jangan salahkan itu. Nah, jangan salahkan kalau Anda masuk neraka. Mana dalilnya kan saya udah bilang tadi. Saya ya udah, bukan jangan orang yang pintar salahkan Tuhan kalau Anda masuk neraka. Nah, aku tidak menyalahkan Tuhan. Karena Anda menyembah manusia yang tidak maha mendengar, memberikan harapan kepada makhluk. Saya tidak Padahal Anda dikasih akal. Apakah Tuhan itu maha mendengar? Maha mendengar. Mana dalilnya Yesus maha mendengar? Aku nggak tahu. Tetapi Anda tetap aja menuhankan. Ia masuk neraka, jangan salahkan Tuhan dong. Saya cuma minta penjelasannya. Ya udah Bang, ya udah itu aja yang saya ini tanya. Oke. Nah, soalnya kalau saya tanya sama Ibu Ripa kemarin kayak gitu, aku bilang berarti orang Kristen nggak ada yang baik. Nggak ada yang baik katanya, orang Kristen itu nggak ada yang baik. Tergantung konteks. Nah, tergantung konteks. Saya pun bisa mengatakan Kristen tidak ada yang baik. Saya juga bisa mengatakan itu. Tapi ada konteksnya. Ya. Ketika orang Kristen, ketika orang Kristen makan babi, menyembah manusia, itu bukan orang baik. Tergantung konteks. Kenapa saya mengatakan orang Kristen itu baik? Ya, karena mereka membantu yang lain, menolong yang lain. Nah itu benar. Itu baik. Aku setuju kalau abang kayak gitu. Kalau kayak gitu. Tapi agama lain juga melakukan hal yang sama. Agama lain juga begitu. Kalau Islam juga begitu. Kalau Ibu Ripa kemarin aku bilang gimana kalau mereka orang baik membantu kayak gini itu tidak ada yang baik namanya orang ini. Tapi itu kan banyak bilang naikin Ibu Ripa ke sini, saya berani Ibu Ripa dinaikin di sini, dia jelaskan apa yang dia jelaskan kemarin. Jadi saya udah selesai itu. Ya makanya kalau nggak ada yang baik aku jadi bingung. Kok kayak gini? Jadi berarti orang Muslim itu maksudnya ya nggak berpikir bahwa orang Kristen ini semua baik, biarpun mereka bisa membantu orang, bisa begini orang. Nah berarti ajarannya gimana dalam hatiku kan kayak gitu. Saya kan berpikirnya seperti itu. Soalnya saya belajar. Saya bukan mau menguji, bukan mau ini. Saya mau belajar melihat dari mana sisi baik atau ini. Biarpun saya Kristen, ya kayak gitu.
Ya, Pak. Kristen baik, oke, Kristen baik, silakan ikuti Kristen. Udah puas kan? Nah. Ya udah, makasih Bang ya. Makasih. Iya. Ya. Oke, thank you. Kristen baik, mau kali dibilang baik, udah Kristen baik. Saking baiknya makanya diusir sama Yesus. Itu bosku. Kalau cuma hanya ingin dikatakan baik, ya baik, Kristen baik, biar kau senang. Halo, semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan abang. Protestan. Oke, silakan. Tema saya masih terkait dengan Tuhan buatan atau Tuhan palsu. Oh, berarti patung dong bang? Belum tentu. Ya, maksudnya dibuat berarti kan patung. Ada manusia dibuat menjadi Tuhan. Palsu berarti. Tuhan manusia dibuat jadi Tuhan gitu bang? Iya. Yesus contohnya. Berarti dilantik dong? Iya, itulah Yesus. Kapan dilantik bang? Coba Anda baca KPR 2 nomor 36. Tapi Yesus udah naik situ bang. Yesus dilantik menjadi Tuhan setelah dia disalib. Udah naik dari sorga dia. Waktu hidup lah dilantik. Masa waktu mati dilantik? Ya. Iya, dia dilantik. Yang pastinya dia dilantik jadi Tuhan, yang tadinya bukan Tuhan. Iya, kan waktu hidup lah dia dilantik. Abang contohnya, abang ketua API. Masa waktu udah jadi bangke abang dilantik lagi? Yesus nanti setelah disalib baru dilantik menjadi Tuhan. Sebelumnya bukan Tuhan dia. Dia manusia. Masa kayak gitu bang? Dalilnya begitu. Yohanes 13 ayat 13 kayak mana? Apa yang dikatakan di situ? Yohanes 13:13. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan, tepat seperti yang kau katakan, memang aku adalah guru dan Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Itu abang sebutannya memang guru dan Tuhan. Ya, Tuhan di Indonesia untuk nipu orang supaya orang menuhankan Yesus. Itulah aku bilang Kristen Indonesia juga melalui Yesus jadi Tuhan. Karena Tuhan itu kami sebut dia Tuhan kami. Iya, cocok lah itu. Yesus itu memang Tuhan untuk sekelompok orang. Makanya saya katakan bahwa Tuhannya Yahudi membuat Yesus ini untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Kalian? Iya, kami orang jahat bang. Kami orang baik. Iya sudah. Makanya. Jadi kutanya sama Bang Juma, kutanya dulu, abang orang baik. Alhamdulillah. Nah, coba dulu apa fansnya abang kasih suruh dulu kasih bunga ke aku kalau abang baik. Lah kenapa jadi itu jadi takaran baik? Iya, karena harus memberi dulu bang. Loh, saya menyadarkan Anda bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Itu sudah kebaikan. Supaya Anda itu tidak masuk neraka. Menyembah makhluk yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Nah, kalau Tuhannya abang, kalau abang orang baik, berarti abang harus berarti punya Tuhan yang baik. Coba tunjukkan sama aku bang, kebaikan Tuhan yang abang lakukan. Yang Tuhan abang lakukan apa kebaikannya? Melalui abang, coba. Tuhan memerintahkan kami ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarilah orang Kristen menuju kepadaku dengan jalan yang hikmah. Nah, itu udah ajarin dulu abang ajaran yang hikmat itu. Ya, itulah bahwa Tuhan itu tidak mungkin dilantik, manusia itu tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu. Itulah ajarannya. Inilah yang sedang saya sampaikan sekarang. Bahwa Tuhan, lagi loh bang, aku pengen belajar. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengangkat Yesus menjadi Tuhan bagi orang jahat
Sebagaimana Tuhan mengangkat Musa menjadi Tuhan bagi Firaun, orang jahat. Jadi Yesus diangkat menjadi Tuhan untuk orang jahat. Musa diangkat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Tidak diizinkan lagi mereka orang-orang jahat ini menyembah Tuhan yang benar. Mereka diutus untuk menyembah kepada Tuhan yang dibuat. Supaya apa? Supaya ada alasan Tuhan nanti untuk menggoreng dan membakar mereka di neraka jahanam. Aku masuk neraka dong, Bang. Kenapa? Aku masuk neraka dong. Firaun kemana? Masuk neraka atau surga Firaun? Enggak, maksudnya aku masuk neraka dong, Bang. Ya, ketahui dulu. Karena kedudukan Anda sama seperti Firaun. Oh iya, makanya orang jahat, Bang. Ya iya, aku tanya, Firaun ke surga apa ke neraka? Firaun ke neraka dong. Sama, posisi Kristen tidak ada ubahnya dengan Firaun. Yes. Bukankah kalian mengaku sebagai anak Tuhan? Iya, kami mengaku, Bang. Nah, anak Tuhan tidak? Anak Tuhan ya Tuhan kecil. Makanya Yesus itu menjadi Tuhan bagi orang jahat. Musa menjadi Tuhan bagi orang jahat. Jahatnya siapa? Firaun mengaku Tuhan. Kristen mengaku apa? Mengaku Tuhan. Bilang kayak gitu, Bang Juma. Yes. Ya. Bilang kayak gitu. Karena kayak gini, aku punya uang, contohnya. Jadi uangku ini bisa kuatur, Bang. Jadi itu namanya Tuhan. Ya, kami sama. Kalian mengatur Tuhan. Kalian yang mengatur Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan jangan makan babi. Kalian mengatakan no, babi itu bisa kami makan. Percuma kau ciptakan kalau kami tidak makan. Tuhan mengatakan sunat kulubmu. Tidak. Kami tidak mau bersunat kulub. Kami bersunat hati. Bang, aku sunat loh. Nah, karena kau nanti dari Paulus mengatakan jika kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Loh, aku udah sunat kayak mana tuh, Bang? Berarti Yesus tidak berguna bagimu. Galatia 5 nomor 2. Sementara Yesus sunat. Iya, Yesus sunat. Anda sudah kayak mana itu, Bang? Ya, Paulus mengatakan kalau Anda bersunat, maka Yesus tidak berguna bagi Anda. Karena Yesus sudah ada di dalamku. Kayak mana tuh, Bang? Kalau Yesus ada di dalam diri Anda, maka Anda akan mati dalam dosa. Roma 8 nomor 10. Aku udah mati, Bang. Nah, mati dalam dosa kemana perginya? Neraka atau surga? Mati dalam dosa, surga lah. Apa? Surga. Mati dalam dosa adalah surga? Iya. Mati dalam dosa itu neraka. Oh iya ya, kepleset ya. Jadi orang Kristen ini orang-orang neraka. Enggak, keren. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati dalam dosa. Sudah, selesai. Begitu abangku. Teman-teman kasih mawar beliau, teman-teman. Kayaknya dia memang butuh koin. biar beliau semangat. Abang masih rajin ke gereja? Oh, aku gereja, Bang. Kenapa anak-anak Tuhan masih gereja? Bukankah kalian anak Tuhan? Bukan kalian Tuhan sendiri? Iya, karena aku gereja, Bang. Ini aku eklesia. Oh, dirimu yang gereja? Iya. Oh, cocok lah. Berarti betul-betul lah, sempurna lah itu. Kalau kamu menganggap dirimu gereja, berarti kamu menganggap dirimu bait suci. Iya, diriku bait suci, Bang. Nah, sudah. Kalau sudah bait suci, berarti Anda itu menyetarakan dirimu dengan Tuhan. Betul lah itu. Iya, Bang, maksudnya itu urusan nanti lah, Bang. Makanya aku bilang. Nah, kalau kami, Bang, orang berdosa, Bang. Tadi ya Abang bilang kami orang berdosa. Nah, coba, Bang, orang yang tidak berdosa, coba sadarkan saya, Bang. Ya, itu dia. Anda selama ini, Bang. Anda menyembah, lagi lah, Bang, lagi ceramahnya, Bang. Anda menyembah makhluk Tuhan, di mana makhluk Tuhan ini memang diangkat Tuhan menjadi Tuhan bagi orang jahat. Sadari itu dulu. Siapapun dia yang menyembah Yesus, menyembah Tuhan buatan, maka dia adalah orang-orang jahat.
Anda menuhankan Yesus, Anda menuhankan Tuhan yang dilantik, yang dibuat, berarti Anda masuk dalam kategori jahat. Dan Yesus memang sudah menubuatkan itu. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat diberikan tanda, yaitu anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, kalian percaya itu, berarti kalian adalah orang jahat. Nah, iya. Ya sudah, orang jahat kemana pergi? Neraka apa surga? Ya, kalau orang jahat, kalau bertobat masuk surga lah bang. Nah, kalau bertobat berarti kan dia harus keluar dari Kristen dulu. Kalau disebut bertobat. Keluar dari Kristen, kayak mana caranya bang? Kalau nggak disadarkan? Ya makanya sadar dong. Jangan disadarkan. Anda yang harus sadar. Saya telah berada pada posisi yang salah. Dengan menyembah manusia, berarti saya tidak menyembah Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan. Makanya kan kayak gini bang. Orang kan kalau biasanya udah keras bang, udah apa? Udah berkarat katanya. Nah, abang bisa, abang Juma itu bisa nggak membuat contohnya? Itu kan minimalnya harus diketok dulu bang. Pasti sadar gitu. Betul. Makanya. Coba abang getok saya supaya sadar bang. Kayak mana caranya bang? Ya ini yang sedang saya lakukan sekarang. Masih ringan bang, harus berat. Oke, baik. Bang. Oke, Maria manusia enggak? Maria manusia. Melahirkan Yesus. Manusia atau bukan? Manusia. Berarti Anda menyembah Yesus 2000 tahun yang lalu. Berarti Anda menyembah apa nih? Menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan menjelma jadi manusia? Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan Tuhan menjelma jadi manusia itu. Jadi? Itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi manusia. Jadi firman itu siapa bang? Firman itu perkataan. Iya, firman itu siapa bang? Perkataan. Firman itu. Oke, perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Nah, berarti firman itu Tuhan kan? Bukan. Salah. Jadi siapa bang? Perkataan Tuhan bukan Tuhan. Aduh. Jadi siapa bang? Perkataan Anda apakah Anda? Ya, itu melambangkan pribadi saya. Iya, melambangkan pribadi alam semesta ini, melambangkan pribadi Tuhan. Sekarang perkataan Anda apakah Anda? Iya. Coba bilang monyet. Monyet. Apakah Anda monyet? Enggak dong, itu kan. Tadi Anda katakan perkataan Anda adalah Anda. Mana saudara ini? Bang Juma. Kau bikin aku enggak. Itu dulu Bang Juma. Anda sendiri mengakui tadi kok. Perkataan Anda adalah Anda. Bilang monyet. Apakah Anda monyet? Terlalu ringan, Bang. Enggak, jawab aja dulu. Apakah bilang, Mbak, aku berkarat, Bang. Dosaku berkarat. Apakah Anda monyet? Enggak lah. Ya, tadi katanya perkataan Anda adalah Anda. Itu kan sebutan, ucapan. Ucapan perkataan beda enggak? Hah? Ucapan dengan perkataan beda enggak? Sama. Iya sama. Anda mengucapkan dan berkata monyet, berarti Anda monyet. Itu kan menurut abang, kan sebenarnya kan enggak. Ya, kok sebenarnya enggak? Kan Anda yang mengatakan tadi barusan. Bukan lagi perkataannya. Iya ampun. Parah ini. Bagi coba. Aduh, Bagi coba. Parah. Nah, oke. Emang aku orangnya kayak gitu, Bang. Ya udah, sadari aja kesalahan Anda ada di situ. Iya, tapi udah aku bilang, bayangkan abang lah sama Umi Rifa aku udah ngomong ya, sama Bang Faruk aku udah ngomong ya. Makanya dia bilang kalau aku nggak apa namanya, aku bilang ya udahlah kalau Mr. Glory kayak gitu modelnya, memang beginilah modelku Bang. Makanya aku bilang sadarkan aku udah berkarat Bang, bandalku Bang. Dosaku udah berkarat. Sebenarnya karatnya udah hilang, tinggal Anda sadarkan aja diri Anda aja. Gak bisa Bang. Kok nggak bisa?
Maria melahirkan ciptaan atau pencipta? Masih ringan itu bang. Iya, aku tanya, jawabannya apa? Melahirkan manusia. Ciptaan atau pencipta? Melahirkan pencipta. Kan berkarat kan? Iya, iya. Itu makanya aku bilang, sebenarnya itu bukan karat. Itu bukan karat itu. Kalau Bang Juma kan udah aku bilang, kalau aku bilang udah berkarat itu udah nempel bang, itu udah melekat. Jadi kalau makanya abang harus berusaha untuk mengkorek, menghapus itu gitu loh. Ya udah, sekarang bagaimana mungkin pencipta dilahirkan oleh ciptaan? Pakai logika Anda. Coba. Udah bang, udah aku pakai, tapi nggak bisa. Harus aku akui kayak gitu. Ya. Berarti Anda harus mengakui itu sudah masuk akal. Bang Juma Itu sudah masuk akal. Ayo bang, apalagi apa statement Itu sudah masuk akal. Itu sudah masuk akal menurut saudara? Hah, belum. Apalagi yang lebih berat, Harus pakai akal dulu. Kalau Anda tidak menggunakan akal, apapun saya kasih sampaikan kepada Anda, namanya Anda tidak menggunakan akal, ya tidak bisa. Bahkan yang lebih berat bang, apalagi bang statement abang, apalagi? Ini aja dulu, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Melahirkan manusia bang. Nah itu kan, sebenarnya Anda itu tidak berkarat, Anda membodohi diri Anda sendiri. Anda membodohi diri Anda sendiri. Lagi lebih berat lagi bang. Bukan, apapun itu, namanya Anda sudah membodohi diri Anda, tetap aja begitu. Ayo dong Bang Juma, Abang Juma kan api. Bagaimana logika Anda bisa main? Bagaimana akal Anda bisa berfungsi kalau Anda sendiri telah menutupnya? Coba. Kayak mana Bang? Apapun yang saya katakan, kalau Anda tidak menggunakan akal, udah selesai. Al-Quran saya mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Bahkan Al-Quran saya mengatakan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka jahanam dengan manusia dan iblis. Karena mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya mata, mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya kuping, mereka tidak mendengarkan kebenaran. Mereka seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan. Kenapa bisa seperti itu? Lihatlah keadaan saudara nih. Kalau kambing dipanggil, kambing, mbe, tengok, kambingnya itu menengok. Tapi dia tidak ngerti apa maksud dari suara itu. Nah inilah Anda, berikan lagi yang berat, berikan lagi. Sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup sebenarnya. Kalau Anda tidak berkarakter seperti kambing. Ini bukan kambing bang, banteng. Nah itulah, lebih parah lagi. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Anda yang menutup diri, Anda yang tidak menggunakan akal sehat. Cobalah kalau Anda memikirkan, Maria manusia ciptaan. Bang Juma kan ketua API, berarti ketua API itu punya senjata yang lebih keren. Bung, kalau dikatakan orang yang bisa menyebabkan Anda bisa tersadar, itu tidak ada. Meskipun malaikat turun, tak bisa. Kalau bukan Anda sendiri yang membuka diri untuk menyelami kebenaran itu. Iya, kayak mana caranya bang? Ya, Anda pakai logika sehat dong. Kembali kepada akal sehat Anda dong. Apakah masuk akal ciptaan melahirkan pencipta? Itu aja dulu selesaikan. Masuk akal enggak? Masuk bang. Masuk. Iya. Coba analisanya gimana? Coba. Analisanya bang. Tuhan yang kami akui bahwa Yesus itu sang pencipta, yang kami akui ya. Iya, bagaimana analisanya? Maria ciptaan kemudian melahirkan pencipta. Kembali kepada pertanyaan untuk mengobok-obok logika sehat.
Apakah Maria lebih tua dari Yesus? Nah, iya lebih tua Maria lah bang. Berarti lebih tua Maria daripada pencipta. Penciptanya itu di rohnya bang. Yang dilahirkan ini yang kubilang, yang dilahirkan. Jangan ngadi-ngadi. Yang dilahirkan Maria ini apa? Pencipta atau ciptaan? Yang dilahirkan. Yang dilahirkan manusianya. Ya, ciptaan atau pencipta? Manusianya. Yang dilahirkan ini apa sebenarnya? Sabuk kelapa, kasur, atau manusia? Manusia bang. Ya manusia. Itulah yang kutanya. Manusia ini pencipta atau ciptaan? Menurut abang kayak mana bang? Kok jadi saya yang berkaratkan situ? Yang gunakan pakai akal Anda. Akal Anda lah yang bisa menyelamatkan Anda. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Kalau Tuhan yang menjadi manusia bang, dia maha kuasa, dia mau menjadi manusia bang. Berarti Tuhan menjadi tidak maha kuasa. Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Masuk di akal Anda nggak? Ya masuk akal bang, karena dia mau kayak gitu. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Tuhannya menjadi manusia, berarti Ya, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan kan? Sama dengan manusia. Sekarang manusia itu Tuhan nggak? Manusia itu Tuhan nggak? Manusia yang mana dulu bang? Ini kak? Manusia apapun itu, manusia yang namanya manusia Tuhan atau bukan? Ya bukan lah. Nah, ini ya. Catat itu, manusia bukan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Masuk logika Anda enggak? Enggak. Loh, tadi Anda mengatakan manusia bukan Tuhan. Ya ini, orangnya ini. Lah, tidak mungkin juga ada orang Kristen menuhankan Anda. Yang dimaksud di sini Yesus. Yesus itu manusia bukan? Coba bang. Kalau kubangkitkan orang mati. Tuhan bisa nggak membangkitkan orang mati melalui ciptaannya, melalui Yesus? Tuhan melalui Yesus bisa, ada. Lazarus dibangkitkan bang. Ya itu dia. Apakah Yesus yang membangkitkan? Ya. Bukan. Tuhan yang membangkitkan melalui Yesus. Siapa yang bangkitkan? Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari mana? Nggak ada kehadiran Tuhan pencipta langit dan bumi. Cuman ada kehadiran Yesus dan orang. Nah, berarti Anda membatasi Tuhan. Anda membatasi kuasa Tuhan. Tuhan menitipkan kuasanya melalui Yesus untuk membangkitkan Lazarus. Yesus ada sendiri. Perkataan Elohim di situ nggak ada bang. Perkataan Elohim. Aku menitipkan kepadamu kuasa itu nggak ada. Nggak bisa. Coba Anda baca KPR 2. KPR 2 nomor 22. Itu belum, Tuhan Yesus udah naik ke sorga. Oh enggak dong. Enggak. Itu Tuhan Yesus udah naik ke sorga. Ketika Yesus berkata tentang kesaksian dirinya, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Tuh. Utus kan? Itu buktinya. Itu diutus kan? Iya diutus. Tapi nggak dibilang kuasanya kuasanya kayak mana? Kuasanya dia diberikan oleh dia yang telah mengutusnya. Makanya dalam KPR 2 nomor 22, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Tuhan melakukan mukjizat melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba tunjukkan abang dulu. Waktu dibangkitkan Lazarus, ada nggak di situ sang penciptanya hadir? Sang pemberi mujizat. Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi hadir. Maksud Anda itu mau kelihatan seperti apa? Ayam, burung, sapi?
Tuhan tidak bisa dilihat. Maka Tuhan memberikan kekuatan kepada Yesus. Makanya dia berdoa kan? Tuhan, orang banyak di sini meminta satu tanda. Setelah dia berdoa, dia minta Lazarus bangun. Lazarus, bangkitlah. Keluar Lazarus. Nah, siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus. melalui perantaraan Yesus. Yesus yang melakukannya. Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Dari dirinya. Iya, bisa nggak? Dari dirinya kan? Iya. Baca abang dulu Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Yohanes, sorry. Dia katakan Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat Yohanes apa-apa dari diriku sendiri. Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Lalu yang berbuat siapa? Bapa. Ya, Anda sudah menjawab. Makanya saya kasih Yohanes 5:30. Bapa itu ada di dalam Yesus, Bang. Maka dari itulah yang berbuat itu Bapa, bukan Yesus. Ada di dalam Yesus kan? Kan tadi udah aku bilang tadi, KPR 222 yang dilakukan, ya apanya? Akui dong. Bapa ada di dalam Yesus kak? Yohanes 14 ayat 8. Maksudnya di dalam Yesus itu maksudnya gimana? Tuhan masuk ke dalam tubuhnya gitu? Ya. Enggak, bukan begitu. Jadi gimana? Bukan begitu. Jadi gimana? Kekuatan Tuhan, kehendak Tuhan yang berlaku ada pada diri Yesus, bukan Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Salah Jadi, Anda. Pernyataan yang bilang Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Ya, sama, aku juga bisa mengatakan itu. Saya pun bisa mengatakan itu. Aku di dalam Bapa, aku di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam aku. Aku juga bisa mengatakan itu. Oke, kalau itu ada berdasarkan gini, Bang. Ketika saya melakukan, kenapa Yesus bisa melakukan mujizat? Karena Bapa itu sendiri di dalam dia. oh bukan begitu. Kenapa Jadi dia bisa melakukan mujizat? Karena Bapa yang telah mengutus dia, bukan Tuhan ada di dalam dirinya. Ada di dalam dirinya. Tuhan memberi kuasa kepada dia. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10, Bang. Iya, maksudnya Yesus di situ adalah bahwa segala pekerjaan yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan Bapa. Bapa yang dia lihat melakukan itu, dia melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Maka Tuhan, apapun yang dilakukan itu menyertai Yesus. Bang Juma, sebelum Yesus melakukan mujizat itu, berarti dia udah ada melihat Bapa melakukan itu. Di mana tertulis Bapa melakukan itu? Yesus yang mengatakan itu. Ya berarti ada. Yohanes 4 nomor 34. Dia harus Yesus. Jadi maksud Anda Tuhan Yesus itu kerasukan Tuhan gitu maksudnya? Ya. Oh. Udahlah kalau itu yang Anda maksud. Udah. Yesus kerasukan Allah. Ya udah. Baguslah kalau gitu. Berarti Tuhan Anda ini seperti setan merasuki orang ya? Ya iya dong, Bang. Oh, oke. Jadi ketika Yesus disalib, Tuhan keluar lagi dari dirinya gitu. Iya, makanya Eloi Eloi sabatani katanya. Oh, berarti Tuhan Anda seperti hantu memang ya? Iya, namanya dia roh. Orang. Namanya dia roh. Oh, berarti Tuhan Anda dengan setan sama? Beda tipis, Bang. Oh, beda tipis. Udahlah. Oke, abangku, thank you. Ternyata Tuhan Anda beda tipis dengan setan. Baik ya. Nanti lain kali lagi. Thank you, Bang ya. Oke, thank you. Thank you, Bang.